Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Saya atas nama Desi Asudituyo. Di sini saya mahasiswa dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia akan mempresentasikan materi tentang prinsip-prinsip membaca dan penyerapannya. Dan langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu di sini ada 3 poin penting dalam materi ini. Yang pertama yaitu sistem tulis, pendekatan bunyi, vs pendekatan kata dalam pengajaran membaca. Dan yang ketiga di sini program 4 fase pengajaran membaca menggunakan pendekatan pada anak usia dini. Ya baik, kita masuk ke yang pertama yaitu sistem tulis. Di sini sistem tulis adalah presentasi visual dari bahasa, dan di sini ada 2 jenis utama, yaitu alfabetis, huruf mewakili bunyi. Contoh dari di sini sistem alfabetis, huruf dan mewakili bunyi. Dan di sini contoh dari sistem alfabetis yang adalah contoh aksara yang didasarkan pada bunyi bahasa, yaitu Devanagari India. Dan yang kedua adalah arabetis alfabet. Dan yang kedua sistem logografi, simbol mewakili kata konsep. Anak perlu memahami hubungan bunyi untuk dapat membaca. Kemantangan visual, pandangan dan bahasa mempengaruhi kesiapan membaca. Dan di sini kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pendekatan bunyi vs pendekatan kata. Pendekatan bunyi foniotis mengajarkan anak-anak dari bunyi huruf, menggabungkan bunyi menjadi kata, dan melatih kemampuan decoding atau membaca secara bertahap. Cocok untuk anak-anak yang baru memulai membaca karena terstruktur. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan bunyi foniotis. Dan di sini itu yang pertama, apa itu membaca? Dan membaca adalah proses translate bentuk tulis kepada bentuk lisan, kemudian memahaminya. Dan yang kedua itu ada esensi membaca adalah melakukan decoding bentuk tulis dan bentuk lisan. Kita masuk ke poin kedua, yaitu pendekatan kata word. Anak mengenali kata sebagai satu kesatuan tanpa mengejar hurufnya satu persatu, mengutamakan pemahaman makna dan konteks. Cocok untuk anak usia dini yang karena lebih natural mirip belajar bahasa lisan. Dan di sini saya akan menjelaskan pendekatan kata. Yang pertama yaitu fokus pengajaran. Berfokus pada pendekatan makna, pemahaman dengan tujuan utama untuk mendapatkan informasi dari bentuk tulis, bukan pada mengenali huruf per huruf. Dan yang poin yang kedua itu orang yang sudah terampil membaca biasanya membaca dengan cara kata per kata, bukan huruf per huruf. Jadi itu saja yang saya jelaskan tentang pendekatan kata, yaitu ada 2 poin. Dan saja kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu program 4 fase pengajaran membaca. Pendekatan kata, fase pengenalan, dan poin yang kedua, anak dikenalkan pada kata yang bermakna dan dekat dengan mereka. Dan di sini ada 4 fase pengajaran membaca. Dan yang pertama itu fase pengajaran melihat kata. Untuk mengenalkan kata pada anak, orang tua membuat kartu kata yang disematkan, ditempelkan pada benda-benda di rumah. Ada 3 aktivitas dalam fase ini. Dan fase yang pertama itu rom object pointing. Anak diajari untuk menunjuk kartu kata dan objek yang sesuai dengan kata itu. Anak-anak belajar bahwa kata yang berbeda merujuk pada objek yang berbeda. Dan poin yang kedua sini word card sticking. Anak diberi kartu untuk diminta untuk mencocokkan, menempelkan pada objek yang dimaksud. Masuk ke poin yang ketiga, yaitu rom object making. Anak diberi kartu kata diminta untuk mencari kartu kata yang sama. Anak tidak dituntut untuk mengingat setiap detail, mereka hanya dilatih untuk membedakan bentuk kata dan huruf secara skor memori. Dan lanjut kita masuk ke
kesimpulan pada materi yang tadi saya menjelaskan. Jadi kesimpulannya di sini membaca adalah proses menghubungkan bunyi-bunyi huruf, makna. Tidak ada satu metode terbaik. Kombinasi dua pendekatan yang biasanya paling efektif. Anak perlu diperkenalkan membaca secara bertahap, menyenangkan dan bermakna. Ya baik, mungkin itu saja hasil presentasi saya di siang hari ini. Selebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan selamat sore. Terima kasih.